Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Maria Kurniawati. Dengan ini akan mempresentasikan tugas marine molekuler dengan mengambil tema sedimen microbial full cell. Berikut adalah jurnal yang saya jadikan sebagai referensi mengapa saya mengambil tema microbial full cell. Nah, latar belakang saya mengambil ini karena konsumsi energi dunia itu terus mengalami peningkatan, termasuk juga di Indonesia. Konsumsi energi dunia sebagian besar berasal dari bahan bakar minyak, kemudian diikutin gas alam, batu bara, maupun nuklir, dan bahan bakar terbarukan. Nah, peningkatan kebutuhan akan bakar fosil ini serta keterbatasan terhadap cadangan persediaan sumber minyak bumi dunia menyebabkan krisis energi dunia menjadi cepat berlangsung. Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama juga merupakan salah satu faktor utama semakin meningkatnya kadar gas karbon dioksida di udara yang menyebabkan timbulnya pemanasan global. Nah, selanjutnya energi terbarukan yang dijadikan alternatif adalah sedimen microbial full cell. Mengapa di sedimen? Karena menurut saya sedimen laut itu merupakan bagian dari sumber daya kelautan yang sangat penting. Seperti kita ketahui, Indonesia ini adalah 2/3 bagiannya adalah lautan. Dan di sedimen laut itu menyimpan berbagai kekayaan, seperti minyak bumi, gas alam, bahan tambang mineral, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya untuk energi alternatifnya. Nah, sedimen laut juga merupakan sumber bahan organik bagi berbagai vegetasi penting, seperti mangrove, rumput laut, dan padang lamun. Sedimen laut itu juga berperan penting dalam siklus karbon dan nutrien bagi kehidupan di dunia ini. Dan di sedimen laut juga itu mengandung mikroorganisme tertentu yang berpotensi untuk dimanfaatkan dalam teknologi berbasis microbial full cell seperti tema yang saya ambil yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, sebelumnya microbial fuel cell atau lebih dikenal dengan singkatan MFC adalah sistem pembangkit energi listrik dengan memanfaatkan interaksi bakteri yang terdapat di alam. Bakteri yang terdapat dalam medium organik mengubah bahan bakar organik menjadi energi listrik. Sifat bakteri dapat mendegradasi medium organik pada MSC, menghasilkan ion elektron dan proton. Lalu kemudian ion-ion inilah yang menghasilkan perbedaan potensi listrik sehingga dapat dihasilkan energi. Sedimen microbial fuel cell merupakan salah satu model dari MFC, menurut Hong et al. 2009. SMFC memanfaatkan mikroorganisme yang terdapat pada sedimen untuk mendegradasi bahan organik. Nah, di mana mikroorganisme pada SMFC dapat mengkonversi bahan organik kompleks pada sedimen menjadi bentuk fermentasi pada umumnya yang berupa asetat dan menghasilkan elektron. Koloni-koloninya adalah Geobacter yang diambil, yang saya baca referensinya adalah Geobacter capalei, Desulfuromonas acetosidans, dan Geotrix fermentans. Di mana kalau koloni Geobacter ini merupakan salah satu mikroorganisme pada anoda yang dapat mengoksidasi produk fermentasi tersebut menjadi karbon dioksida dengan mentransfer elektron ke elektroda. Pengisolasian dan pengidentifikasian jenis mikroorganisme pada anoda sangat penting dilakukan. Kenapa? Jadi untuk mengetahui jenis mikroorganisme yang berperan dalam menghasilkan energi listrik pada sedimen laut. Potensi bakteri. Nah, spesies Geobacter yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya dipilih karena mempunyai potensi bioremediasi yang bisa menghasilkan bioenergi, di mana bakteri ini memiliki kemampuan mentransfer elektron baru, yaitu kemampuan untuk mentransfer elektron di luar sel dan transportasi elektron jarak jauh melalui filamen konduktif yang dikenal sebagai kabel nanomikroba. Oke, kinerja
SMFC secara umum itu tergantung dari komponen-komponen penyusunnya. Jadi yang meliputi jenis dan struktur elektroda, ada atau tidaknya membran penukar proton, serta kelengkapan membran. Nah, jenis bahan dan struktur anoda terdampak pada penempelan mikroorganisme, transfer elektron, dan oksidasi substrat. Bahan yang biasa digunakan pada anoda ialah karbon, jadi karbon cloth atau graphite felt, karena sifat dari karbon adalah stabil terhadap kultur mikroorganisme dan memiliki konduktivitas yang tinggi dan luas permukaan yang besar. Namun, penggunaan elektroda berbasis karbon pada katoda akan mengakibatkan ketidakefisienan. Jadi sehingga perlu dilakukan pelapisan dengan katalis, misalnya platinum. Jadi seperti pada gambar di samping, elektroda yang digunakan penyusunan MFSC adalah grafit yang diperoleh dari baterai ukuran. Seukuran ini misalnya ukuran A yang tidak terpakai lagi kita ambil. Nah, sebelum digunakan, elektron karbon dinetralkan dengan merendam elektroda pada larutan HCl dan NaOH. Masing-masing selama 24 jam direndam dulu. Nah, kemudian dihubungkan dengan kabel. Reaktor SMFC menggunakan gelas ukur berukuran 500. Ini gelas ukurnya berukuran 500 ml. Nah, kemudian gelas ukur tersebut diisi dengan sedimen laut sebanyak 3 cm. 3 cm kita isi. Kemudian elektroda selanjutnya akan disebut anoda, ditempatkan di atas sedimen laut dan ditambahkan sedimen laut lagi setinggi 2 cm. Dikasih anoda, lalu kemudian ditambahkan lagi sebanyak 2 cm. Setelah itu ditambahkan dengan air laut yang diambil pada lokasi yang sama dengan perlahan setinggi 5 cm. Ini metodenya dari permukaan sedimen laut. Kemudian didiamkan selama semalam untuk mengendapkan partikel-partikel sedimen laut. Dan kemudian pada hari berikutnya elektroda akan disebut dengan katoda, ditempatkan pada air laut 1 cm dari permukaan sedimen. Lalu kabel dari anoda dan katoda itu dihubungkan dengan resistor dengan hambatan 820 Joule. Air yang hilang karena penguapan selama masa pengukuran arus listrik diganti dengan aqueous demineralisasi. Nah, SMFC dioperasikan pada kondisi gelap pada suhu ruang dan bentuknya dilihat pada slide berikut. Untuk pembentukan SMFC-nya sendiri ada 3, yaitu pertama penyusunan SMFC dan pengukuran arus listrik menggunakan sedimen elektroda karbon dinetralkan seperti tadi yang sudah dijelaskan. Lalu selanjutnya isolasi dan karakterisasi bakteri pada anoda SMFC. Nah, jadi isolasi itu ada tahapan persiapan media cair dan padat atau padat, inokulasi bakteri, perhitungan jumlah bakteri, dan isolasi bakteri. Nah, isolasi bakteri sendiri bertujuan untuk mendapatkan isolat bakteri murni dari suatu bahan yang mengandung campuran mikroorganisme. Biasanya, setiap koloni pada cawan ditumbuhkan disegarkan pada media agar miring dalam tabung reaksi. Jadi, hal ini bertujuan untuk menghindarkan kontaminasi dari bakteri lain. Selain juga untuk menyegarkan bakteri agar selalu mendapatkan nutrisi yang cukup selama perkembangannya. Teknik umum yang digunakan dalam isolasi bakteri adalah teknik penggoresan agar. Jadi teknik ini dilakukan dengan cara menggoreskan inokulum pada permukaan media agar padat secara steril. Gitu. Lalu selanjutnya adalah karakterisasi dan identifikasi bakteri. Nah, karakterisasi dan identifikasi bakteri terhadap isolat bakteri bertujuan untuk mengetahui sifat morfologi koloni, sifat morfologi dan fisiologisnya. Di mana sifat morfologi yang diamati meliputi morfologi koloni dan morfologi gel yang
terdiri dari bentuk sel, pewarnaan gram, spora, dan motilitas, serta pengamatan fisiologis yang meliputi katalase dan oksidase. Identifikasi bakteri dilakukan dengan menggunakan mikrogen GNID identification yang hasilnya diolah dengan menggunakan software Microbat 2000. Nah, proses identifikasi juga dilakukan dengan menggunakan Berger manual. Terakhir, karakteristik yang pertama adalah karakterisasi sedimen laut, di mana kandungan karbon organis pada ekosistem, di mana saya mengambil kesimpulan pada jurnal yang saya baca, kandungan karbon organik pada ekosistem terbuka relatif lebih rendah dibandingkan pada ekosistem tertutup. Lalu kemudian kita ada karakterisasi substrat, di mana karakterisasi substrat yang didapatkan itu mengalami perubahan warna dari hijau kehitaman menjadi coklat muda, yang mana warna hitam mengindikasikan jumlah bahan organik pada sedimen lebih tinggi dibandingkan dengan yang berwarna coklat. Lalu yang terakhir, isolasi dan karakterisasi bakteri. Jadi karakterisasi bakteri sudah dijelaskan tujuannya dan mengapa dengan menggunakan Berger Manual of Determinative Bacteriology. Demikian presentasi dari saya. Harapannya agar kemudian penelitian seperti ini dapat dilanjutkan. Jadi kita bisa menciptakan energi terbarukan sehingga kita mendapat pasokan listrik tanpa mengambil dari bahan bakar fosil yang memang sudah terbatas sekali. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.